Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Payet. Saya dari stasiun logistik jabatannya Fielman. Yang ini saya akan mempresentasikan bab 4, yaitu metode dan teknik pengoperasian, pedoman dan pengoperasian unit. Pedoman pengoperasian unit ini bertujuan untuk keselamatan mengoperasikan unit atau safety operation, mencakup keamanan mengoperasikan benar sesuai dengan petunjuk pengoperasian dan mengurangi tingkat kerusakan komponen selama mengoperasikan unit. Mengoperasikan unit dengan aman dan benar untuk mencapai productivity unit. Ada beberapa faktor yang harus dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Antara lain, yang pertama, kondisi operator. Kedua, persiapan pengoperasian dan menjalankan unit. Yang ketiga, loading material dan pengoperasian unit untuk persiapan. Yang keempat, metode loading. Yang kelima, hauling material. Yang keenam, dumping material. Yang ketujuh, refueling unit. Yang kedelapan, shutdown engine dan parkir unit. Yang kesembilan, emergency response atau tindakan darurat. Pertama, kondisi operator siap kerja. Sebelum operator siap melakukan tugas, harus dilengkapi perlengkapan kerja atau APD. APD, alat pelindung diri yang standar dan digunakan dengan benar. Manfaat perlengkapan kerja yang standar ini adalah memberi perasaan aman ketika bekerja, menunjukkan identitas diri, melindungi anggota tubuh dari asiden yang tidak terduga. Apabila kondisi operator yang tidak siap, maka sebaiknya segera lapor atasan atau pengawas untuk meminta izin. Jangan memaksakan diri untuk bekerja, karena akibatnya akan berbahaya baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jangan memasuki lokasi kerja atau mengoperasikan unit bila Anda tidak memakai APD yang benar. Kondisi operator tidak siap bekerja akan berakibatkan bekerja merasa kurang nyaman, kerja kurang dan tidak konsentrasi, dan produktivitas unit akan berkurang. Dua, ini persiapan pengoperasian dan menjalankan unit. Sebelum menghidupkan engine, faktor penting yang harus kita ketahui dilaksanakan oleh operator adalah lokasi muatan material atau front loading, jalan angkut material, lokasi dumping, jenis material, penggunaan channel radio komunikasi. Ketiga, naik turun unit. Pada saat naik turun unit ini melalui tangga sebelah kiri atau kanan. Turun unit ini biasanya melakukan metode 3 titik tumpu atau 3 body contact. Petunjuknya naik dan turun unit. Pertama, gunakan handrail sebagai pegangan tangan selama naik dan turun tangga unit. Kedua, perhatikan posisi landasan, platform, anak tangga saat naik dan turun unit. Dilarang naik dan turun di anak tangga dengan posisi membelakangi unit. Yang keempat, menghidupkan engine. Sebelum menghidupkan engine atau mengoperasikan unit, ada beberapa petunjuk pengoperasian
isyarat suara klakson di lokasi kerja, area parkir, area workshop, area pit, dan area kerja unit di tempat lainnya. Prosedur membunyikan isyarat klakson. Yang pertama, 1 kali sebelum menghidupkan engine, 2 kali unit untuk bergerak maju, 3 kali unit mundur. Bunyi 1 kali dengan suara panjang khusus untuk keadaan darurat atau emergensi. Yang keempat, petunjuk menghidupkan dan pemanasan engine dalam kabin. Di sini pastinya periksa kondisi unit melalui display monitor, periksa kelayakan seat belt dan gunakan dengan benar. Setting operator seat dengan benar dan sesuai dengan kenyamanan operator. Switch PTO pada posisi off dan parking brake posisi aktif. Engine brake atau auxiliary brake pada posisi off. Level transmisi pada posisi netral dan lever dump body posisi flat. Bunyikan isyarat suara atau horn 1 kali, beri jeda waktu 5 sampai 10 detik sebelum menghidupkan engine. Selanjutnya, lepas akselerator pedal dan lakukan start engine. Hindari start engine secara terus-menerus lebih dari 20 detik. Maksimal lakukan 3 kali start dengan waktu jeda 2 menit. Periksa apakah semua lampu instrumen menyala dan lakukan pemanasan engine dengan RPM rendah atau idle. Lakukan tes bekerjanya transmisi dari gerak maju ke gerak mundur atau sebaliknya. Pastikan unit benar-benar berhenti ketika memindahkan level transmisi. Selanjutnya, pastikan tekanan udara normal, air pressure gauge-nya, dan lakukan tes kemampuan semua brake pada posisi unit berhenti di area datar atau landasan material keras. Setting dan pastikan radio komunikasi dapat dipergunakan untuk berkomunikasi dengan sesuai dengan channel radio di area kerja. Lakukan tes bekerjanya attachment atau vessel jika posisi unit parkir pada saat kosongan. Yang kelima ini teknik pengoperasian steering wheel. Untuk menghindari bagian tangan operator terluka ketika mengoperasikan steering wheel, dijelaskan ada 2 teknik memegang steering wheel dengan benar. Yang pertama, teknik 10 to 2. Pengertiannya ini memegang steering wheel dengan cara tangan kiri di arah jarum jam 10 dan tangan kanan di arah jarum jam 2. Quarter of 3 ini yang kedua. Cara kedua ini tangan kiri di arah jam 9 dan tangan kanan di arah jam 3. Selama mengoperasikan steering wheel, pastikan ibu jari kedua tangan tidak melipat masuk ke arah lingkaran steer dan pastikan memegang steering wheel dengan kedua tangan ketika jalan lurus ataupun belok. Yang keenam, tombol knob atau tombol knob display monitor. Tombol ini fungsinya untuk mengontrol atau melihat sistem yang berada di unit melalui display monitor. Tombol ini terletak di steering wheel. Semua sistem diringkas dalam sistem informasi. Untuk pengemudi, pastikan tidak ada kerusakan, kekurangan pada sistem engine atau sistem di unit itu sendiri. Untuk membuka menu, tekan tombol sebelah kiri bagian awal dan juga untuk menutupnya.
Sedangkan tanda panah ke atas dan ke bawah itu untuk memilih menu. Cruise control. Nah, cruise control ini atau pembatas kecepatan variabel berfungsi untuk membatasi kecepatan kendaraan. Secara otomatis akan dijaga sesuai pengesetan atau settingan di atas 15 km per jam. Pembatas kecepatan maksimum ini dijaga oleh pengereman permanen. Nah, cara mengaktifkan dan menonaktifkan. Nah, jika kecepatan kendaraan yang diinginkan sudah tercapai, tekan tombol 1 sampai tanda LIM tampil di display. Kedua, tekan dan tahan tuas akan menambah 0,5 dan masing-masing 5 km per jam setiap menekan tuas ke atas. Nah, 3, tekan tuas ke atas ke arah depan untuk posisi off. Nah, penggunaan cruise control ini biasanya di jalan datar, bagus dan kondisi lancar, itu jalan bebas hambatan. Ke-8, pengoperasian transmisi. Nah, cara pengoperasian transmisi lever transmisi manual atau FPS mengoperasikan renceng. Nah, di sini berfungsi untuk merubah kecepatan pada gear transmisi dari rangkaian kecepatan rendah ke rangkaian kecepatan tinggi, low rank, high rank. Nah, cara pengoperasian renceng di sini posisi lever transmisi di sisi kiri adalah speed 1, 2, 3, 4 dan R. Nah, pada posisi lever di sisi kanan adalah speed 5, 6, 7, 8. Nah, perpindahan speed 5 ke speed 4 ke speed 5, pastikan unit travel menggunakan speed 4. Nah, tekan pedal clutch sepenuhnya. Lakukan perpindahan speed pada rank RPM rank hijau. Pindahkan lever transmisi pada posisi netral dan bergeser ke sisi kanan. Kemudian dorong lever transmisi ke posisi speed 5. Lepas pedal clutch sepenuhnya dengan perlahan dan naikkan RPM. Nah, mengoperasikan splitter switch. Nah, splitter switch ini fungsinya untuk merubah kecepatan pada masing-masing gear transmisi. Cara pengoperasian renceng switchnya, tekan splitter switch posisi L atau H. Nah, kemudian tekan pedal clutch, secara otomatis speed akan pindah ke gear low atau high. Nah, progressive shifting. Progressive shifting ini menaikkan speed dalam keadaan normal dengan cara acuan tachometer atau rev counter pada rank hijau di 1100 sampai 1500 rpm. Off shifting dan down shifting. Off shifting dan down shifting ini adalah perpindahan gear transmisi dari speed rendah ke speed yang lebih tinggi atau sebaliknya. Contoh 1LH, 1H, 2LH, 2L, 2H, 3L, 3H, 4L, 4H, 5L, 5H, 6L, 6H, 7L, 7H, 8L, 8H, 8H, 8L, 7H, 7L, 6H, 6L, 5H, 5L, 4H, 4L, 3H, 3L, 2H, 2L,
1H dan 1L. Nah, pada saat truk berjalan dengan kecepatan 25 km per jam, driver tidak perlu memindahkan level transmisi dari ruang tinggi atau high ke ruang rendah low. Nah, petunjuk perpindahan gear transmisi off shifting. Nah, tekan akselerator pedal dengan perlahan untuk menambah kecepatan unit. Nah, jika kecepatan unit sudah bertambah, untuk menambah speed selanjutnya, lepaskan akselerator pedal kemudian tekan pedal clutch sepenuhnya. Dorong level transmisi pada posisi netral, kemudian geser lever ke sisi kanan jika akan menggunakan speed 5 ke atas. Nah, pindahkan level transmisi ke posisi speed tinggi, sesuaikan speed dengan kondisi grade jalan. Nah, lepaskan pedal clutch sepenuhnya dengan perlahan. Petunjuk perpindahan gear transmisi downshifting. Nah, lepas akselerator pedal, kecepatan unit akan berkurang. Kemudian tekan pedal clutch secara penuh. Dorong level transmisi pada posisi netral. Kemudian geser lever ke sisi kiri jika akan menggunakan speed 4 ke atas. Nah, pindahkan level transmisi ke posisi speed rendah, sesuaikan speed dengan kondisi grade jalan. Lepaskan pedal clutch sepenuhnya dengan perlahan dan naikkan putaran engine. Di sini jangan memindahkan level gear high ke low bermaksud untuk membantu pengereman unit. Nah, ini akan mempercepat kerusakan engine dan transmisi. Nah, cara pengoperasian level transmisi PS. Start berjalan awal, speed posisi netral. Unit bergerak mundur. Dorong level transmisi ke depan 1 kali akan mendapatkan gear 2. Jika akan menggunakan gear 1, tarik level transmisi ke arah belakang 1 kali. Unit bergerak mundur. Nah, operasikan tombol posisi netral, tekan tombol drive selection dan tarik lever ke arah belakang 1 kali. Nah, pada saat ditanjakan, putaran engine di bawah RPM 1200 dengan lakukan 1,5 kali perpindahan gear dengan menekan tombol drive selection dan menarik talian gear shift 2 kali ke belakang. Nah, di sini overrunning ini adalah kasus kecepatan unit melebihi kecepatan putaran engine atau RPM, di mana kasus ini sering terjadi di area jalan menurun. Nah, dikarenakan ketidaksesuaian speed dengan kecepatan unit. Nah, faktor yang mempengaruhi unit overrunning ini adalah penempatan level transmisi tidak sesuai, kecepatan unit tidak terkontrol. Pengoperasian clutch. Nah, pengoperasian clutch ini pertama, tekan pedal clutch secara sepenuhnya. Hindari menekan clutch setengah-setengah karena mempengaruhi pada pemakaian umur disk clutch. Lepas clutch secara perlahan, smooth gitu ya, dan menghindari melepas clutch dengan menghentak atau kejut. Nah, di sini dilarang memaksakan clutch untuk menaikkan tenaga engine. Pengoperasian differential lock. Nah, differential lock ini digunakan ketika unit melewati jalan licin, ketika unit amblas atau softbox. Nah, differential lock ini terbagi menjadi 2. Interaxle. Nah, interaxle ini fungsinya untuk menghubungkan axle belakang dengan belakang depan. Nah, interwheel
berfungsi untuk menghubungkan roda kiri dan roda kanan berputar secara bersama. Nah, switch interaxle dan interwheel ini terpasang menjadi satu dan dibagi menjadi dua bagian. Posisi satu ini interaxle engage, posisi dua interwheel engage. Nah, cara pengoperasiannya pertama, hentikan unit, netralkan transmisi, aktifkan switch pada posisi 1 atau posisi 2. Nah, pilih gear transmisi dengan sesuai. Jalankan unit dengan kecepatan kurang lebih 10 km per jam. Pengoperasian brake. Operasikan brake sesuai langkah urutannya. Pertama, engine brake, rotor valve, dan exhaust brake. Yang kedua ada trailer brake. Yang ketiga ada foot brake. Yang keempat hill holder. Yang kelima parking brake. Pertama ini ada engine brake. Engine brake ini fungsinya untuk mengurangi kecepatan unit di jalan datar maupun di kondisi jalan menurun. Nah, kemampuan engine brake bisa berkurang dikarenakan gaya gravitasi yang membuat truk bergerak turun semakin cepat. Nah, jangan melakukan pengereman berlebihan karena akan kehilangan energi pengereman. Nah, gunakan brake ini di jalur hijau dan kemampuan brake ini berada di rentan kuning. Pengoperasian service brake atau foot brake untuk menghentikan unit. Nah, pastikan posisi unit atau trailer brake terlebih dahulu. Tekan foot brake dengan perlahan atau smooth sesuai dengan efek pengereman yang dibutuhkan. Hindari menekan pedal secara mendadak. Parking brake. Selanjutnya parking brake ini digunakan ketika unit posisi parkir. Nah, posisi parking brake ini dibagi menjadi 3. Yang pertama posisi parking brake release, yang kedua posisi parking brake aktif tapi belum terkunci atau handbrake, yang ketiga parking brake aktif dan terkunci. Nah, pada posisi ini selain untuk parkir unit, berfungsi untuk pengetesan kehandalan brake. Tarik pada posisi yang ketiga untuk mengaktifkan parking brake dan tarik ke atas dan dorong ke arah depan untuk release brake. Nah, mungkin itu aja presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup presentasi bab 4 ini dengan semangat pagi.